Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Ya, pagi hari ini ya alhamdulillah pagi hari ini ya kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar nahwu secara online ya. Namun kita harus lebih bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Nabi dan mengamalkannya berdasarkan pemahaman atau berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, kita lanjutkan ya pembahasan kita dengan pembahasan kemarin. Udah sampai mana kemarin itu? Udah sampai halaman berapa? 169, berarti udah selesai dibahas semua ya. Taib. Sekarang kita masuk ke fi'lu amrin wa fi'lu nahyin fil jumlah ya. Halaman 170. Untuk perhatikan fi'lu amrin wa fi'lu nahyin fil jumlah. Kata kerja perintah dan larangan ya. Kita perhatikan contohnya dulu. Al-amtsilah fi'lu amrin. Tengok yang pertama, ya Ahmadu idhab ila hadiqatil hayawanat. Ya. Idhab ila hadiqatil hayawanat. Nah, kata yang digaris bawahi itu itulah dia fi'il amrinya. Nomor 2, ya Zaid syahidil hayawanat fil hadiqatil hayawanat. Ya. Syahid yang pertama idhab, yang kedua syahid. Ya, syahid itu artinya lihatlah. Kalau nggak tahu tulis ya. Ustaz bacakan dulu arti nomor 1 tadi. Ya Ahmad, pergilah ke kebun binatang. Ya, hadiqatul hayawanat itu udah ada artinya di kosakata di bawah. Nah, ya. Yang kedua, wahai Zaid, ya, lihatlah hewan-hewan di kebun binatang ya. Jadi bahasa Arabnya hewan itu hayawan. Jadi sebenarnya kata hewan dalam bahasa Indonesia itu meminjam dari bahasa Arab. Jadi hayawan bahasa Arabnya. Kalau jamaknya hayawanat ya. Baik, yang nomor 3, ya Umar udkhul hadiqatal hayawanat. Wahai Umar, masukilah kebun binatang itu. Ya. Wahai Umar, masukilah kebun binatang itu. Baik, sekarang lihat yang di bawahnya. Fi'lu nahyin. Fi'lu nahyin. Kata kerja larangan ya, kata kerja larangan. Antum lihat di situ. Ya Ahmadu la ta'khudh ta'amal hayawanat. Wahai Ahmad, la ta'khudh itu fi'il nahinya. Artinya jangan kau ambil, jangan ambil. La ta'khudh, jangan ambil atau jangan kau ambil, sama aja ya. Kemudian yang nomor 2, lihat situ. Ya Zaid la taqta'il azhara fi hadiqatil hayawanat. Nah, artinya wahai Zaid la taqtaf, jangan petik ya, la taqtaf.
Ya, jangan petik bunga-bunga Al-Azhar ya. Hanya panjang Al-Azhar bunga-bunga di kebun binatang. Nah, yang nomor 3, ya Umar la taqtulil hayawanat. Nah, situ udah ada ya, artinya ya. Jangan membunuh atau jangan bunuh ya. Baik, selanjutnya kita baca keterangannya, perhatikan, lihat bukunya. Fi'lu amrin ialah kata kerja perintah ya, ialah kata kerja perintah. Itu dia fi'il amr, kata kerja perintah. Sedang fi'lu nahyin ialah kata kerja larangan. Perhatikan contoh fi'lu amrin dan fi'lu nahyin di atas, yaitu kata-kata yang bergaris bawah. Nah, itu contohnya yang udah kita baca tadi. Ya, nomor 2. Fi'lu amrin dalam bahasa Arab mempunyai kaidah pembentukan tersendiri. Kata kerja perintah dalam bahasa Indonesia biasanya dengan menambahkan kata seru. Kata seru garis lah. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia untuk membuat kata kerja biasanya mendapatkan tambahan lah. Ya. Pergilah, bacalah, ambillah. Ya. Nah, pada akhir kata seperti pergilah, lihatlah, masuklah. Tetapi dalam bahasa Arab terdapat kaidah pembentukan fi'lu amrin sebagai berikut. Nah, ini kaidah yang harus antum pelajari ya, lihat situ. A diambil dari fi'il mudhari', mukhatab dan mukhatabah. Ya. Kemarin kita udah membahas mukhatab, yakni orang kedua atau lawan bicara. Domirnya anta, antuma, antum. Itu kalau laki-laki. Anta, antuma, antum itu domir mukhatab. Nah, lihat di sini. Diambil yang A, perhatikan lagi, dari fi'il mudhari yang berdomir mukhatab. Berarti anta, antuma, antum. Dan mukhatabah anti, antuma, antunna. Mukhatabah itu anti, antuma, antunna, yaitu fi'il mudhari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, kan benar Ustaz bilang kan? Lihat contoh, perhatikan contohnya. Fi'il mudhari. Kita baca yang fi'il mudhari'nya dulu. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna. Anta, domairnya tengok samping. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, berarti kaidahnya di sini fi'lu amrin itu hanya bisa diambil dari yang domirnya mukhatab atau mukhatabah. Ya, paham ya? Nah, fi'lu amrin itu hanya bisa diambil dari domir, mukhatab dan mukhatabah. Itu yang pertama. Ya. Sekarang lihat yang bagian B. Tengok. Ya. Dibuang huruf ta mudhara'ahnya. Nah, ini pelajaran sorob sebenarnya ya. Nah, antum perhatikan di atas, di tabel yang dia fi'il mudhari dan ad-dhamair. Nah, huruf awalnya itulah yang namanya ta mudhara'ah. Nah, dibuang ta mudhara'ahnya, dibuang. Jadi fi'il amri itu diambil dari mukhatab dan mukhatabah, juga dia dibuat dari fi'il mudhari. Kemudian ta mudhara'ahnya dibuang. Kemudian diganti dengan alif. Nah, berarti ta-nya itu dibuang semua, baru nanti diganti dengan alif agar bisa berbunyi sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Nah, nanti diganti taknya dengan alif.
Ya. Nah, kita sambung. Lihat halaman 172, balik bukunya. Huruf akhirnya dijazamkan. Huruf akhirnya dijazamkan. Dan perhatikan, tanda jazam pada lafaz mufrad adalah sukun pada akhir kata. Idhab. Ya, antum lihat. Idhab. Kalau kita rubah, akhirnya jadi sukun. Itu kalau domirnya ya mufrad. Kalau domirnya mufrad. Nah, sedangkan pada lafaz jama' dan musanna ialah dengan membuang nun. Nah, antum lihat ya. Nah, di sini nanti ada keterangannya. Antum lihat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema di bawah ini. Nah, antum lihat dulu. Ya, fi'il mudhari ya, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Nah, itu awalnya. Itu awal dari fi'il mudhari, belum dirubah menjadi fi'lu amrin. Nah, sekarang lihat. Dibuang huruf ta mudhara'ahnya, maka menjadi, antum lihat situ. Izhabu, izhabani, izhabuna, dan seterusnya sampai izhabna, ya, izhabna. Nah, kemudian lihat lagi di halaman 173 diganti dengan huruf alif. Nah, ini dia diganti dengan huruf alif, berarti dia jadi idhabu, idhabani, idhabuna, idhabina, idhabani, idhabna. Nah, ini belum benar, ya, ini belum benar karena kalau nanti antum lihat di poin C di halaman 172 antum lihat situ huruf akhirnya dijazamkan dan tanda jazam pada lafaz mufrad adalah sukun. Nah, di halaman 173 antum lihat tabel yang paling akhirnya. Nah, lihat yang terakhirnya. Selanjutnya huruf akhirnya dijazamkan. Maka jadilah, nah lihat yang pertama, idhab. Itu sesuai dengan yang poin C di halaman 172. Lihat situ, huruf akhirnya dijazamkan. Dan tanda jazam pada lafaz mufrad adalah sukun pada akhir kata. Antum melihat kata idhab. Huruf akhirnya adalah huruf ba yang barisnya baris sukun. Berarti idhab itu adalah domir mufrad. Paham sini? Nah, selanjutnya kita balik ke 172 lagi. Sedangkan pada lafaz musanna dan jama' ialah dengan membuang nun. Tengok situ. Idhabani. Dibuang nunnya jadinya idhaba. Kemudian idhabuna. Dibuang nunnya menjadi idhabu. Paham ya? Nah, lihat lagi poin yang nomor C. Kecuali nunun niswah, yaitu nun pada fi'il mudhari berdomir antunna. Nah, antum lihat idhabna, idhabna, ya, di domir antunna, ya, dia nunnya enggak dibuang, nunnya tetap ada tinggal karena nunnya itu enggak bisa dibuang. Sementara pada domir antuma, antum, anti, dan antuma nunnya dibuang. Antum lihat domir anti, idhabi, ya, idhabi nunnya dibuang. Awalnya adalah idhabina, ya, tapi nunnya dibuang menjadi idhabi. Ini mudah dan nggak perlu penjelasan panjang-panjang kalau antum sebenarnya sudah hafal tasrif ini. Ustaz mau kasih contoh ya, Ustaz mau minta Abdurrahim untuk mentasrifkan fi'il amri yang Ustadz bacakan ini. Abdurrahim, dengar suara Ustadz Abdurrahim?
Dengar. Abdurrahim coba kasih contoh sama kawan-kawan semuanya, ya. Bentuk fi'il amri dari kata uktub. Coba antum i'rabkan seperti pada yang ada di buku itu. Bisa, Abdurrahim? Bisa, ya. Coba. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, ya, uktubi, terus uktuba, uktub, uktubna. Ya, coba Ustadz mau yang lain, misalnya Firdaus, bisa Firdaus buatkan contoh, misalnya Ustaz buat kata misalnya unsur pakai sod, unsur. Iya, unsur, coba. Iya, bagus. Coba Daniel, coba kameranya dibuka semua, yang masih tutup-tutup kameranya ini dibuka, tolong ya. Daniel, coba kata yang fi'il amrinya itu misalnya kata i'lam. I'lam. Iya, bagus. Coba Sadik buat contoh fi'il amri dari kata ifham. Ifham, coba. Nunnya dibuang. Terus. Iya, bagus. Itu cukup contohnya ya. Bagi yang belum bisa, nanti bisa ditanya sama teman-teman yang tadi yang insya Allah udah bisa ya. Atau diperhatikan lagi bukunya. Ya, insya Allah antum bisa. Karena gampang. Fi'il amri itu diambil dari awalnya fi'il mudhari. Kemudian huruf mudhari'nya itu dibuang. Dan, saya ulangi. Fi'il amri diambil dari fi'il mudhari dari yang domirnya mukhatab dan mukhatabah. Itu kaidah pertama. Kemudian huruf mudhari'nya dibuang, huruf ta-nya dibuang. Setelah dibuang, ya kan, barulah nanti diganti dengan hamzah atau alif. Digantikan dengan alif. Nah, setelah itu baru nanti untuk domir anta, domir mufradnya digantikan baris akhirnya dengan sukun. Kemudian untuk musanna ataupun jamak, nunnya dibuang. Nah, untuk domir anti juga, ini bukunya kurang sebetulnya. Untuk domir anti juga nunnya dibuang. Yang tetap menyisakan huruf nun hanyalah pada domir antunna. Pada domir antunna. Makanya di contoh-contoh yang antum baca tadi, contoh misalnya yang dibaca oleh Daniel, i'lam, i'lama, i'lamu, kan asalnya ta'lamu, jadi i'lam. Ta'lamani, jadi i'lama. Ta'lamuna, i'lamu. Ta'lamina, jadinya i'lami. Ta'lamani, jadi i'lama. Baru yang terakhir ta'lamna menjadi i'lamna. Jadi tinggal antum lihat prosesnya, kemudian coba pahami, baru buat fi'il amr. Insyaallah bisa ya. Nah, sekarang kita sambung bacaannya. Perhatikan, tambahan huruf alif di depan waw jamak
pada fi'lu amrin berdomir antum. Nah, yang kata idhabu. Lihat kata idhabu di tabel yang di atas itu, setelah waw itu ada huruf alif. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Itu yang kita bahas sekarang ya. Maka Ustaz baca lagi. Tambahan huruf alif di depan waw jama' pada fi'il amri berdomir antum ya, sebagai pembeda antara waw jama' dengan waw lain. Jadi fungsinya itu cuma untuk membedakan bahwasanya wawnya itu adalah waw jama' dengan waw yang lain. Karena dalam bahasa Arab waw itu ada beberapa jenis. Contoh ada waw atof. Waw atof. Waw atof itu contoh misalnya ya, antum bilang qara'tu kitaban wa qur'anan. Qara'tu kitaban wa qur'anan. Di situ wawnya namanya adalah waw atof. Ada waw jenis yang lain. Contoh wawul qasam. Waw untuk bersumpah. Contoh dalam Al-Qur'an itu misalnya wal asri, demi masa. Nah, waw di situ namanya wawul qasam. Nah, maka untuk fi'lu amrin perlu ditambahkan untuk domir antum setelah huruf wawnya ditambahkan alif supaya bisa kita membedakan huruf waw tersebut adalah waw jama' dari huruf-huruf waw yang lain seperti yang Ustadz barusan sebutkan contohnya tadi. Bisa antum pahami ini? Ya, baik. Kita lanjut ke yang nomor 3. Lihat. Baris alif, perhatikan. Pada fi'il amri yang kasroh dan yang dhammah. Nah, antum lihat di sini. Baris alif pada fi'il amri ada yang kasroh dan ada yang dhammah. Perhatikan. Jadi nanti enggak semua fi'il amrinya itu idhab. Ya, enggak semuanya idhab. Nanti ada yang uktub. Nah, lihat di situ u-nya barisnya adalah dhammah. Ya, jadi antum perhatikan baik-baik di sini. Contoh antum lihat sini, ijlis, iqra, isra, idhab itu kasroh. Contoh yang kasroh. Kemudian ada uktub, uktul, ukhruj, udghul, itu contoh dari yang alifnya baris dhammah. Nah, perhatikan selanjutnya. Nomor 4 di halaman 174. Baris sebelum huruf akhirnya sama dengan baris sebelum huruf akhir pada fi'il mudhari. Nah, lihat di dalam tabel, lihat situ ya. Kita baca lagi poin yang nomor 4. Baris sebelum akhir ya. Contoh misalnya kata yadhabu. Sebelum akhir itu maksudnya adalah huruf H-nya. Karena huruf terakhir adalah ba. Maka kalau disebut huruf sebelum, baris sebelum huruf akhirnya sama dengan baris sebelum huruf akhir pada fi'il mudhari. Antum tengok kata idhab. Ya, huruf sebelum akhirnya adalah huruf H, barisnya baris fathah. Sama dengan fi'il mudhari'nya yadhabu. Nah, berarti baris dari kata huruf kedua terakhir pada fi'il amri sama dengan baris huruf kedua terakhir pada fi'il mudhari'. Bisa dipahami ini? Iya, nanti kalau nggak paham, tanya sama teman-teman yang paham. Ini sebenarnya mudah. Mudah kalau antum udah menguasai tasrifnya, udah belajar di ilmu sorob, itu antum harus lancar. Ya, makanya sorob dengan nahu itu terkait dan saling berhubungan. Kalau antum nggak bisa di nahu, kemungkinan antum nggak bisa di sorob. Antum nggak bisa di sorob, kemungkinan antum nggak bisa juga di nahu. Makanya ini ilmu yang dua-duanya harus dikuasai dengan baik. Kalau satu nggak lancar, maka yang satunya lagi juga nggak lancar. Maka antum perhatikan ya. Nah, lihat. Fi'il nahi, antum tengok di sini poin nomor 5 ya. Fi'il nahi
pembukaannya diambil dari fi'il mudhari yang berdhamir mukhatab dan mukhatabah. Ini sama kayak dengan fi'lu amrin yang pertama tadi. Ya, seperti fi'lu amrin di atas. Nah, kan dibilangnya kan? Tetapi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini. Ditambahkan di depannya huruf la yang disebut la nahiyah. Ya. Nah, la yang berarti larangan, yang berarti jangan, bukan tidak, ya, bukan tidak artinya. La nahiyah yang bermakna larangan artinya la-nya itu jangan, bukan tidak artinya, salah. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang poin B-nya, huruf akhirnya dijazamkan dari ketentuan jazamnya seperti fi'il amri. Nah, antum lihat di sini. Ya. Berarti untuk fi'il nahi kaidahnya juga kurang lebih sama dengan fi'il amri. Hanya saja pada fi'il nahi itu ditambahkan sebelum fi'il mudhari'nya itu huruf la yang namanya la nahiyah. Adapun setelah la itu tetap fi'il mudhari. Cuma dia nanti dijazamkan dan kaidah menjazamkannya itu sama dengan penjazaman fi'il amri yang bisa antum lihat di halaman 172 pada poin C. Sama persis. Kalau dia mufrad, dia dijazamkan dengan sukun. Kalau dia musanna atau jama, dihapuskan nunnya. Begitu juga untuk domir anti, nunnya juga dihapus, kecuali untuk domir antunna. Percis sama. Antum lihat di sini. Setelah kedua hal ini kita lakukan, maka balik ke halaman 174. Setelah kedua hal ini kita lakukan, maka terbentuklah fi'lu nahyin sebagai berikut. Antum lihat di sini. Fi'lu mudhari tadhhabu, anta la tadhhabu. Ya, la tadhhabu itu bukunya salah. Bukan la tadhhabu. Hapus dhammahnya, gantikan dengan baris sukun. La tadhhab. Bukunya salah cetak, bukan la tadhhabu tapi la tadhhab. Tukar. Nah, lihat yang di bawahnya. Tadhhabani untuk antuma menjadi la tadhhaba, dihapus nunnya. Fi'il amri, ya, pada fi'il nahi itu tetap yang digunakan setelah la-nya itu tetap fi'il mudhari. Tetap fi'il mudhari namun dijazamkan. Dan kaidah penjazaman pada fi'il nahi sama seperti pada fi'il amri yang bisa antum lihat di halaman 172 tadi. Sudah usah ulangi lagi ya. Nah, sekarang lihat yang tadhhabuna menjadi la tadhhabu. Nah, tetap juga setelah wawunya itu harus dibuat alif untuk membedakan wawunya dengan huruf waw yang lain. Apa nama wawunya itu di situ? Namanya adalah wawul jam'i. Wawul jam'i. Ya, thaib. Antum lihat lagi di bawahnya ada domir anti, lihat fi'il mudhari'nya tadhhabina. Ya, kalau fi'il amrinya dihapus nunnya menjadi la tadhhabi. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya. Tadhhabani untuk domir antuma yang perempuan. Ya, fi'il amrinya apa? La tadhhaba, dibuang lagi nunnya. Baru yang terakhir tadhhabna, ya, berubah menjadi la tadhhabna. Nah, ya, tetap nunnya ini enggak dibuang karena ini yang dikecualikan. Pada halaman 172 tadi nunnya tidak dibuang. Nah, nun pada domir antunna, ya, pada fi'il tadhhabna, sebutannya nun tersebut adalah nunun niswah. Nunun niswah. Jadi antum harus tahu domir-domir itu juga mempunyai sebutan. Nah, ya, nunnya namanya nunun niswah.
Wawunya tadi namanya wawul jam'i atau wawul jamaah. Ya. Taib, sepertinya waktunya udah habis, maka sekian pertemuan kita untuk hari ini. Semoga antum paham. Kalau nggak paham silakan tanya sama teman yang udah paham, insyaallah bisa menjelaskan ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.